Bagaimana mengatur Pasti di antara kalian struktur banyak gaji yang masih bingung karyawan ya, salon? bagaimana cara mengatur komponen gaji karyawan salon. Ya, nah dalam video kali ini saya akan jelaskan secara singkat bagaimana sih caranya menyusun gaji karyawan supaya kedua belah pihak ada transaksi yang nyaman ya. Yang pertama adalah gaji pokok yang harus kita perhatikan. Gaji pokok ini bisa kita berikan nilainya berdasarkan dari pengalaman si karyawan tuh ya. Jadi dia sudah bekerja berapa lama di salon-salon sebelumnya ataupun dihitung dari kemampuan dalam melayani si klien. Misalnya dia punya ilmu yang banyak gitu, seperti dia bisa gunting rambut, dia bisa smoothing coloring, dia juga bisa eyelash, dia bisa sulam alis dan lain-lain. Nah, itu kita bisa pertimbangkan untuk menentukan besarnya gaji si karyawan tersebut. Yang kedua itu adalah tunjangan transport. Tunjangan transport itu nilainya berdasarkan atas ongkos pulang dan pergi dari salon ke rumahnya dan juga dari rumahnya ke tempat salon kita. Sehingga jangan sampai si karyawan itu untuk ongkos aja nombok gitu. Jadi kita harus hindari karena kita harus pikirkan ongkos ini harus cukup ya. Atau opsi yang lain kalau misalnya kita bisa juga kita tidak berikan ongkos, tapi kita sediakan mes yang bisa mereka tempati sendiri atau sama-sama dengan karyawan lainnya, sehingga ongkos ini kita bisa pangkas ya. Itu komponen yang ketiga adalah uang makan. Uang makan ini bisa kita tentukan dari besaran biaya makan per harinya dia. Misalnya makan siang ya tentunya ya, misalnya kita tentukan 15.000 per hari, itu berdasarkan dia makan siang. Ya. Yang keempat adalah insentif dari setiap layanan yang mereka berikan. Insentif juga ini bisa kita berikan dalam macam-macam nilai ya. Ada yang 10%, ada yang 15%, ada yang 20%. Nah, tergantung dari apa persentase yang kita berikan ini adalah tergantung dari pembagian layanan jasa apa yang mereka kerjakan. Untuk hairstylist misalnya, itu kita bisa berikan angka yang lebih besar dari layanan jasa yang lainnya. Seperti misalnya jasa yang lainnya kita bisa berikan 10 atau 20, tapi hairstylist kita bisa berikan 20 atau 25%. Kenapa demikian? Karena sebuah salon itu sangat tergantung kepada hairstylist. Jelek bagusnya sebuah salon itu lebih banyak bergantung kepada hairstylistnya ini. Dia bisa mengeluarkan kemampuan dia sebagai seorang penata rambut untuk menata rambut customer-customer kita darinya yang biasa aja menjadi lebih bagus gitu ya. Dan tentunya hal ini harus kita hargai dengan nilai yang lebih besar dibanding dengan jasa yang lainnya. Nah, ada suatu hal yang beda juga yang mungkin kita bisa pertimbangkan untuk memberikan nilai yang lebih besar, yaitu jasa apa? Krembat. Bingung kan kenapa krembat lebih besar? Ya, karena krembat benar-benar menggunakan tenaga ya. Jadi untuk effort si karyawan kita melakukan krembat kepada klien kita itu butuh tenaga yang agak besar gitu. Jadi ya kita bisa pertimbangkan bahwa krembat juga kita berikan nilai rupiah atau persentase yang lebih besar dibanding jasa yang lainnya ya. Kalau seperti coloring atau smoothing atau jasa yang lainnya seperti facial dan lain-lain itu memang butuh keahlian ya. Tapi juga ada sesuatu yang kita keluarkan, yaitu kita harus modal cat rambut, modal krim-krimnya, dan juga terutama juga modal listrik, modal air dan lain-lain. Itu jadi itu kita bisa berikanlah minimal di range 10 atau 15% dari nilai jasa layanan yang dia kerjakan. Itu ya. Itu yang dinamakan insentif jasa layanan. Nah, tunjangan yang kelima adalah tunjangan hari raya keagamaan. Ya, sama ya keagamaan ini kita berikan 1 bulan gaji pokok untuk yang sudah bekerja selama 1 tahun kayak gitu. Tapi bagaimana dengan karyawan yang baru masuk kerja, misalnya baru kerja 5 bulan atau 8 bulan? Nah, itu kita ada perhitungan tersendiri ya. Begini perhitungannya. Kalau misalnya yang 5 bulan lah ya, menjelang hari raya keagamaan, misalnya lebaran, kita kan tetap harus memberikan mereka THR. Perhitungannya adalah kita hitung 5/12. Ya, jadi 5 bulan dia kerja per 12 bulan dikali dengan gaji pokok dia. Nah, itu nilai yang harus kita berikan atau langkah lebih baik kita berikan kepada si karyawan itu sebagai tunjangan THR. Ya, kalau yang sudah 1 tahun, ya tentu kita harus berikan full 1 bulan gaji. Atau ada juga salon-salon memang dia punya
goodwill yang baik, dia bisa berikan misalnya 2 bulan gaji pokok ya, tentu semuanya berpedoman pada gaji pokok kayak gitu. Karena itulah saya selalu bilang di awal bahwa gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain itu harus dipisah, sehingga seluruh perhitungan kita bisa hitung dari perhitungannya gaji pokok ini ya, seperti THR. Nah, ada hal lain yang mungkin tidak terpikirkan oleh owner salon adalah tunjangan kesehatan. Kita berikanlah dalam bentuk BPJS. Jadi BPJS-nya dia, si karyawan itu kita bayarin. Nggak besar loh nilainya, misalnya kita ambil kelas 2 atau kelas 3. Itu tidak besar nilainya, tapi benar-benar berpengaruh buat mereka dan terutama buat siapa? Buat kita sebagai owner salon. Kenapa demikian? Gini ya, kalau misalnya terjadi sesuatu kepada si karyawan salon ini, ya misalnya kecelakaan, amit-amit atau sakit, siapa sih yang pertama kali mereka cari? Tentu kita ya sebagai owner salonnya. Itu kan karena dia bekerja di tempat kita, dan tentu mereka pastinya nyarinya kita sebagai owner salon ini untuk mengatasi keluarnya biaya yang lebih besar, biaya rumah sakit atau biaya kecelakaan dan lain-lain. Maka kita gunakan BPJS itu sebagai kepanjangan tangan kita. Jadi tunjangan BPJS ini penting untuk membackup kita sebagai owner salon. Jika terjadi sesuatu, misalnya kecelakaan atau si karyawan kita masuk rumah sakit, maka beban yang harusnya kita tanggung untuk kesehatan mereka, kita alihkan ke BPJS. Jadi wajib kita bayarkan ya. Itu terserah bagaimana cara mereka mengelolanya, karena kan dalam BPJS harus ada satu keluarga ya yang harus ditanggung itu kan. Kita tidak perlu sih menanggung semua satu keluarga itu dalam yang tertera di dalam kakaknya, tapi kita cukup berikan kepada mereka ya dalam yang tertulis di dalam slip gaji itu, yaitu BPJS-nya dia saja cukup. Yang penting di slip gaji ada tertera ya bahwa tunjangan BPJS, sehingga jika terjadi sesuatu kita tidak akan banyak dituntut. Oh, kita sudah bayarkan kan asuransi BPJS-nya gitu. Jadi bukan dari uang mereka, tapi yang jelas tanggung jawab kita kepada hadap kesehatan mereka itu sudah kita berikan dalam bentuk BPJS gitu ya. Oke, tunjangan yang berikutnya ini tidak wajib sebenarnya, tapi kalau misalnya kita memang ada rezeki lebih, kita berikanlah bonus ya. Jadi tunjangan bonus itu berdasarkan niat baik kita ya, yang kita mau berikan kepada mereka atas loyalitas mereka bekerja di salon kita sepanjang tahun misalnya. Dan biasanya sih bonus itu diberikan di akhir tahun setelah perhitungan semua, ternyata keuntungan atau target dari pemasukan yang kita terima itu lebih dari apa yang kita targetkan. Nah, kita berikanlah kepada mereka itu dalam bentuk bonus. Bonus kita bisa juga hitung dengan persentase dari si gaji pokok kembali ya. Misalnya si gaji pokoknya 1 juta nih misalnya ya, ini misalnya gaji pokoknya 1 juta, kita berikanlah di akhir tahun itu 1 juta kan. Ini tidak wajib, tapi bisa kita pikirkan kayak gitu. Kalau misalnya mereka bekerja belum 1 tahun ya, kembali hitungannya ya proporsional. Mereka kerja baru 8 bulan, kita berikan 8/12 kali gaji pokok. Itu ya. Nah, sebenarnya si bonus ini itu bisa juga kita berikan dalam bentuk wisata. Kita bisa berikan mereka misalnya setiap tahun kita adakan jalan-jalan wisata bersama karyawan dan keluarganya gitu. Kita bawa kemana lah gitu biar mereka senang dan juga bisa benar-benar mereka merasa memiliki salon itu. Ya, kita tanamkan bahwa salon kita adalah periuk nasi bersama-sama, sehingga ada rasa di antara mereka bahwa mereka memiliki ingin memajukan salon tersebut ya, dan tentunya ujung-ujungnya pasti ya kita yang senang kan kalau salon kita maju. Oke, sekian penjelasan singkat saya mengenai struktur pembagian gaji karyawan salon. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan kembali, bisa langsung komen di VT saya ini atau DM langsung, atau bisa juga mengatur jadwal kita bertemu untuk kelas private saya. Selain itu juga Anda bisa dapatkan buku yang sudah saya susun sendiri tentang manajemen salon. Di sana sudah saya jelaskan selak-beluk tentang usaha salon, barang-barang apa aja yang harus dimiliki, bagaimana kontrak kerja karyawan, bagaimana cara perhitungan gaji, dan lain-lain. Materi tersebut sudah saya susun dalam sebuah buku yang bisa kalian dapatkan. Ya, yang mau DM ya. Oke, saya Wempi Kurniawan, Hair and Beauty Trainer.